Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 294. Temperamen Shi Hao telah berubah drastis. Dia seperti pedang yang sebelumnya tersembunyi di dalam jurang yang dalam, tapi sekarang memancar dengan cahaya warna-warni. Dia sekarang mengulurkan gigi dan cakarnya, mengungkapkan kekuatannya kepada dunia. Namun, setelah dia melihat sekeliling, desahan keluar dari dadanya. Meskipun itu adalah masalah yang mendesak, sekarang bukan saat yang tepat untuk membiarkan semuanya keluar, karena dia masih tidak tahu di mana laba-laba iblis kuno berada. Tidak ada gunanya baginya untuk memperingatkan musuh atau membiarkan kabar tentang dia bocor. Dia yakin jika dia mengungkapkan identitasnya, laba-laba raksasa itu tidak akan pernah muncul, karena statusnya terlalu tinggi. Sebaliknya, para ahli perkasa dari level lain mungkin maju untuk menekan dan membunuhnya. Jika itu masalahnya, kekuatan bela diri dari pagoda kecil itu paling banyak bisa digunakan untuk membunuh beberapa raja, tapi bukan laba-laba hijau iblis bermata hitam itu. Itu tidak akan berharga sama sekali. Dia harus menunggu kesempatan yang sangat baik, ketika para ahli perkasa dari semua kekuatan tiba di ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Manusia. Semua orang harus muncul saat itu. Pilihan lain adalah mengunjungi Marshal Imperial Manor secara langsung setelah bisnis di sini selesai. Dia mungkin bisa menemukan laba-laba di dalam Manor. Faktanya, ketika dia memikirkannya seperti ini, Shi Hao mempertimbangkan kembali pilihannya. Dia ingin memaksimalkan keefektifan kekuatan pagoda kecil itu, karena mungkin tidak harus hanya menjadi ahli tertinggi tunggal. Dia telah menyinggung lebih dari segelintir orang dalam pertempuran Laut Utara. Beberapa makhluk perkasa dari Archaic Divine Mountains mungkin masih menyimpan dendam mendalam terhadapnya. Pakar tertinggi laut juga bukan makhluk yang pemaaf. Diberi kesempatan, Shi Hao tidak keberatan membuat kebisingan kali ini. Aku sudah menunggu begitu lama, jadi mengapa aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Shi Hao bergumam dan menenangkan dirinya dalam waktu singkat. Dia telah mendapatkan tangan terkuatnya saat itu, yang mengganggu pikirannya untuk sementara waktu. Dia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan alami. Ketika dia melirik ke belakang lagi, kolam hijau itu terbentang dengan mulus tidak jauh dengan luan 5 warna menari di sampingnya. Semuanya tampak damai, dan dia mencapai mentalitas kosong dan tenang lagi. Berbagai harta karun dapat ditemukan di daerah ini. Cahaya keberuntungan melonjak dalam garis-garis, dan seberkas cahaya ilahi meletus ke udara. Langit dipenuhi dengan berbagai warna, dan mereka yang menonton benar-benar terpesona oleh semua artefak magis yang kuat di sini. Shi Hao berkeliaran di daerah itu dan memanjakan dirinya dengan kesenangan. Dia belajar banyak hal baru di sini, karena sejumlah artefak magis yang aneh adalah barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah mangkuk ini juga merupakan artefak berharga? Shi Hao cukup terkejut menemukan mangkuk tembikar pecah yang berwarna keabu-abuan dan tidak berkilau. Namun, label harga di atasnya sangat besar. Selain itu, tepi mangkuk sudah pecah dengan bagian yang cukup besar hilang. Itu tidak memiliki rasa keindahan, membuat mereka yang melihatnya terdiam. Kamu harus tahu, anak muda, bahwa hal terbaik adalah yang paling dekat dengan kesederhanaan dan sifat aslinya. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatannya. Orang tua dari toko artefak berharga berbicara kepada Shi Hao sambil tersenyum. Dia kemudian memulai mantra dan mengaktifkan mangkuk tembikar. Mengumpulkan! Seketika, riak mulai menyebar di danau hijau, dan seluruh badan air meletus, berubah menjadi arus deras dan menyuntikkan dirinya ke dalam mangkuk. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa air hijau yang menggelembung itu bergelombang di dalam mangkuk seperti lautan yang luas.
ada sesuatu yang menakutkan tentang itu. Kerumunan di dekatnya semua terkejut dan datang untuk melihatnya. Apakah ini mangkuk pengubah surga? Seseorang berteriak kaget, membuat banyak orang melompat. Segala macam reaksi dapat diamati di antara kerumunan saat semua orang menjadi bersemangat pada pemandangan yang luar biasa ini. Tentu saja, kebanyakan orang tampak terkejut dengan pengumuman itu. Jika itu benar-benar artefak magis, maka menurut legenda, mangkuk itu bisa melelehkan dan menghaluskan apapun di dunia ini. Ketika seorang ahli perkasa tersedot ke dalamnya, dia akan dengan cepat meleleh menjadi genangan darah kotor. Seseorang berseru dengan nada ketakutan. Sangat disayangkan bahwa ini hanya tiruan yang rusak dari hal yang nyata. Artefak magis kuno yang sebenarnya tidak dapat ditemukan lagi di dunia ini. Seseorang menghela nafas. Mangkuk transformasi surga meniru hukum alam dan bisa melelehkan apapun seperti tungku. Itu bisa menghancurkan setiap hal nyata yang tersedot ke dalam, dan tidak ada kemampuan ilahi yang dapat membantu Anda untuk melarikan diri dari malapetaka Anda begitu di dalam. Di zaman kuno, ada lebih dari satu orang suci yang berhasil menghasilkan artefak berharga seperti itu. Proses pemurnian bukanlah rahasia besar. Sebaliknya, masalah utama terletak pada bahan yang digunakan untuk membuatnya. Pada masa itu, pembuatan masing-masing mangkuk ini akan menimbulkan sensasi yang luar biasa, karena bahan yang dibutuhkan sangat spesifik dan sulit didapat. Antara lain, pasir stellar, darah ilahi, dan berbagai harta surga dan bumi lainnya adalah bahan yang diperlukan. Yang paling terkenal adalah Heaven Transformation Bowl, yang pembuatannya melibatkan bahan yang paling menakjubkan. Itu bahkan bisa menekan dan membunuh dewa surgawi, membuatnya tidak dapat diprediksi bahkan oleh roh dan dewa. Bagi orang-orang dari dunia fana, hal seperti itu sangat menakutkan. Itu setenar kantong surga dan bumi, dan terdaftar sebagai salah satu artefak berharga yang paling tangguh. Meskipun ini tidak dibuat dari bahan asli dan hanya bisa dianggap tiruan, itu masih merupakan salah satu harta terbesar toko saya. Pria tua itu tersenyum. Saat dia membalikkan tangannya, air di mangkuk tumpah dan kembali ke danau. Kebisingan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Banyak orang telah melakukan perjalanan selama berhari-hari untuk datang ke sini. Mereka mulai bertanya tentang harga untuk mencoba dan membelinya. Shi Hao menemukan bahwa mangkuk ini tidak buruk juga dan ingin berkonsultasi dengan pagoda kecil untuk nilainya. Bagaimanapun, itu tampak seperti barang kuno. Namun, pagoda kecil yang tembus cahaya itu menjadi tidak bergerak setelah melahap belati gigi naga. Itu tetap redup dan tidak berkilau di rambutnya, karena sedang berhibernasi dan tertidur untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kenapa aku tidak mengamati mangkuk dengan ini? Tiba-tiba dia sadar bahwa dia telah mendapatkan benda suci yang bisa melihat melalui semua rekayasa. Mengapa tidak mencoba menggunakan itu saja? Shi Hao berdiri dengan tenang di pinggiran kerumunan dan melihat mereka menawar. Dia kemudian meraih mata dewa kelahiran alami. 10 lorong surgawi bisa terwujud di udara, tetapi itu juga bisa diaktifkan di dalam dirinya. Dia membuka salah satu lorong yang menerangi di dalam tubuhnya. Setelah diresapi dengan esensi spiritual, bola mata menjadi hidup, dan garis-garis cahaya warna-warni ilahi mulai berputar di sekitarnya. Shi Hao menanganinya dengan sangat hati-hati dan memperbaikinya di dalam lorong surgawi itu. Dia mengaktifkannya dengan hati-hati dan mengamati mangkuk yang pecah. Ini jauh lebih dari yang terlihat. Dengan satu pandangan, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Mangkuk itu tampak biasa dengan mata telanjang, tetapi melalui 2 murid, dia bisa melihat awan multiwarna berkilauan tersembunyi di dalamnya. Khususnya, di dekat bagian bawah mangkuk adalah tempat cahayanya agak terik. Seolah-olah kompor menyediakan seluruh mangkuk dengan energi ilahi,
membuatnya bersinar dengan cemerlang. Ini mungkin tiruan, tetapi bahan ilahi terletak di dalam mangkuk tembikar ini. Jika saya dapat mengekstraknya dan mengesampingkannya sampai nanti ketika saya menemukan materi ilahi lainnya, saya mungkin dapat menggunakannya di masa depan untuk membuat mangkuk transformasi surga yang sebenarnya. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri dalam pikirannya. Tidak peduli apa, mangkuk ini pasti sepadan dengan harga yang terlalu tinggi pada labelnya. Shi Hao mengambil bagian dalam penawaran juga. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah mangkuk, bukan pelelangan, yang akan menarik perhatian dan persaingan. Harganya tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Aku akan menukarnya dengan 5 keping besi dunia bawah, kata seseorang. Ini adalah keturunan seorang bangsawan bernama Gu Lingyu. Dia adalah orang yang terkenal di ibu kota, dan saat ini, dia sangat ingin mendapatkan mangkuk itu. Aku akan menawarkan 5 mutiara esensi darah, kata Shi Hao. Tak perlu dikatakan, dia juga tidak akan melewatkan mangkuk. 6 keping besi dunia bawah, kata Gu Lingyu, keturunan penguasa, dengan suara dingin. Dia melirik Shi Hao, dan batu besi hitam dijatuhkan ke tanah dengan suara dang. Batu itu berkilauan dengan kilau gelap. 6 mutiara esensi darah. Shi Hao tidak menunjukkan tanda-tanda goyah dan mengeluarkan mutiara merah-merah seukuran kepala manusia yang berkilau dalam cahaya warna-warni. Itu adalah bahan langka yang dia bawa kembali dari Laut Utara yang dipelihara oleh kerang spiritual. Kamu tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Gu Lingyu menatapnya dan pergi dengan marah. Shi Hao tidak memperhatikannya dan akhirnya berhasil memenangkan penawaran. Dia membalik mangkuk itu berulang-ulang di tangannya dengan penuh kepuasan. Item itu sendiri adalah artefak berharga yang kuat, belum lagi memiliki manfaat lain. Dia menyempurnakannya dengan hati-hati dan memusatkan seluruh hatinya ke dalam meditasinya. Dia mencoba memahami teknik aktivasinya dan memanjakan dirinya sepenuhnya dalam prosesnya, hampir kehilangan jejak dunia di sekitarnya. Untuk seseorang yang telah mencapai levelnya, dia tidak perlu lagi menghabiskan waktu berhari-hari untuk menguasai metodenya. Dia bisa menggunakannya segera setelah mangkuk itu jatuh ke tangannya. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh. Mangkuk ini benar-benar sepadan dengan harganya? Setelah mempelajarinya dengan cermat, Shi Hao terkejut, karena mangkuk ini sangat kuat dan cocok untuk dia gunakan di ibu kota. Anak muda, tidakkah kamu pikir kamu terlalu mendominasi? Saya melihat Anda melemparkan Liu Han dan teman-temannya ke danau beberapa waktu yang lalu, dan sekarang Anda merampok artefak magis orang lain. Tidakkah kamu pikir kamu sudah melangkah terlalu jauh? Seorang wanita muda mendekatinya pada saat ini. Dia ditemani oleh beberapa orang lain, di antaranya adalah mantan pesaingnya Gu Lingyu. Saya mengikuti aturan dan memenangkan tawaran. Bukankah ini bukan urusanmu? Shi Hao tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan mereka. Kami menemukan Anda agak terlalu arogan. Aku belum pernah melihatmu di sekitar ibu kota sebelumnya. Dari mana asalmu? Wanita itu tidak berpenampilan buruk, tetapi berbicara dengan cara yang agak ceroboh. Kakak perempuan Gu mengajukan pertanyaan padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya? Seseorang di sampingnya berteriak padanya. Shi Hao sekarang menyadari bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mendukung Gu Lingyu, dan wanita itu tampaknya adalah kakak perempuannya. Shi Hao merasa tidak bisa berkata-kata atas reaksi mereka. Gu Linglong kembali! Seru seseorang dengan terkejut. Wanita muda itu sangat kuat dan jelas merupakan sosok terkenal di kalangan generasi muda ibu kota. Kalau tidak, adik laki-lakinya tidak akan meminta bantuan padanya. Linglong, kamu kembali. Tidak jauh dari sini, beberapa wanita bangsawan ibu kota terkejut melihatnya di sini. Mereka semua berjalan mendekat,
Di antaranya adalah putri 16 dan putri tertua dari klan Guntur. Gu Linglong mengangguk pada mereka dan tersenyum. Mereka yang menemaninya sekarang mengejek Shi Hao sekarang. Katakan sesuatu. Nona Gu mengajukan pertanyaan padamu. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Shi Hao merasa tidak perlu menunjukkan kesopanan dan menanggapi dengan kata-kata seperti itu. Wajah individu itu menjadi pucat. Bahkan Gu Linglong terkejut mendengar ini. Meskipun datang ke sini sendiri, remaja ini tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia memang sosok yang tangguh. Apakah dia tidak pernah mendengar tentang kehebatannya sebelumnya? Pada titik ini, putri 16 dan putri tertua dari klan Guntur telah tiba. Pasangan ini memiliki reputasi sebagai mutiara ibu kota dan memang menakjubkan untuk dilihat. Kecantikan mereka membuat beberapa penonton ngiler secara rahasia. Kamu sudah keterlaluan, kata Gu Linglong. Kamu konyol. Shi Hao membalas. Suasana menjadi dingin seketika. Dengan kedatangan sekelompok orang seperti itu, terutama ketika wanita luar biasa ini ada di antara mereka, Shi Hao masih bersikap acuh tak acuh. Orang-orang sekuat Gu Linglong jelas tidak senang. Semakin banyak orang berkumpul di sini, beberapa di antaranya memiliki aura yang sangat menonjol. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya pada putri 16. Dia diterima dengan sopan oleh orang-orang yang mulia seperti putri 16, yang jelas membuktikan pentingnya dia. Shi Hao tertawa terbahak-bahak. Meskipun remaja itu dalam bentuk manusia sekarang, Shi Hao langsung mengenalinya, karena jalan mereka telah dilewati sebelumnya. Remaja itu adalah naga bertanduk yang dia lawan di Hundred Shattered Mountains dan kemudian ditekan olehnya di Void God Realm. Dagingnya telah dipotong oleh Shi Hao untuk dijadikan sup. Dia tidak mengeluarkan suara, tetapi malah mengirimkan sebagian auranya ke arah remaja itu. Naga bertanduk segera bergidik dan tersentak. Dia tidak bisa membantu tetapi tersandung kembali. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, dia merasakan aura permusuhan, yang berarti bahwa orang itu telah membunuh makhluk berdarah murni sebelumnya. Dia mundur selangkah dan menatap lama ke arah Shi Hao. Dia kemudian menoleh ke putri 16 dan berkata, "Jangan main-main dengannya." Banyak orang di antara kerumunan itu mengubah wajah mereka dengan kata-kata seperti itu, karena mereka tahu identitas remaja itu. Beberapa makhluk berdarah murni ada di sini kali ini, dan orang-orang seperti putri 16 semua tahu bahwa dia adalah naga bertanduk. Namun, dia jelas terintimidasi oleh bocah itu. Pergantian peristiwa seperti itu sangat menakutkan. Gu Linglong bahkan lebih heran dan tidak bisa membantu tetapi tersandung ke belakang. Saudari. Gu Lingyu tercengang. Diam. Gu Linglong memarahinya. Tempat itu berubah menjadi sangat sunyi sekarang. Para wanita bangsawan ibu kota seperti putri tertua dari klan Guntur dan putri 16 semuanya sangat terkejut. Pelamar mereka, di sisi lain, merasa hati mereka terguncang dan terguncang di luar imajinasi. Apakah naga bertanduk sudah bertemu teman lamanya? Siapa orang ini yang sangat membuatmu takut? Biarkan aku melihatnya. Saat itu, suara sembrono datang dari jauh. Kerumunan hampir melompat mendengar suara ini, karena itu jelas milik makhluk berdarah murni. Pada saat yang sama, seorang pemabuk berteriak dengan nada marah dari arah yang sama. Menurut Danau Roh Iblis, siapa mereka? Siapa mereka untuk ikut campur dengan urusan Martial Imperial Manor kita? Kerumunan itu tercengang. Pria itu adalah murid Martial Imperial Manor dan telah memprotes sebelumnya ketika dia mabuk, mengklaim bahwa Manor dulu memiliki anak lain yang merupakan pemuda tertinggi. Dia sekarang melampiaskan dendamnya lagi. Orang-orang dari Martial Imperial Manor tidak memiliki sopan santun sama sekali. Yang disebut Dewa Iblis hebat itu akan kehilangan nyawanya.
Anda tidak dalam posisi untuk berbicara sampah sekarang. Orang dari danau roh iblis berjalan dengan seringai di wajahnya. Apakah kamu laba-laba iblis? Siapa yang memberi Anda hak untuk berbicara sampah di sini? Shi Hao berbicara saat dia menoleh ke pria itu dengan tatapan dingin. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.